Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Ibu akan mengambil satu contoh soal. Silahkan kalian simak, kemudian nanti bisa digunakan untuk mengerjakan latihan soal yang lainnya. Contoh soalnya ya, diketahui arus listrik 1,5 ampere, kemudian waktu yang diperlukan adalah 40 menit pada elektrolisis larutan NiSO4 ya. Ada diketahui AR dari Ni adalah 59. Maka langkah yang pertama kita akan menentukan kation dan anion pada larutan NiSO4 itu. Jadi NiSO4 itu terdiri dari kation Ni2+ dan anion SO4 2-. Maka reaksi di katoda dan di anoda bisa kita tentukan. Reaksi di katoda, ingat, itu tergantung pada kationnya ya, karena kationnya bukan golongan 1A, 2A dan seterusnya, maka kation itu yang akan mengalami reduksi. Jadi Ni2+ akan tereduksi menjadi Ni dengan mengikat 2 elektron. Itu reaksi di katoda. Kemudian untuk reaksi di anoda, lihat anionnya dan lihat elektrodanya. Karena di sini tidak diketahui elektrodanya, berarti dianggap elektroda inert. Kemudian anionnya ternyata SO4 2-, yaitu suatu asam oksi. Ya, ada oksigennya di situ. Maka di anoda yang mengalami oksidasi bukan elektrodanya, bukan anionnya itu, melainkan H2O atau air yang mengalami oksidasi, membentuk gas oksigen. Perhatikan reaksi oksidasinya tersebut. Pada reaksi oksidasi untuk anoda ya, H2O yang teroksidasi membentuk gas oksigen itu melepaskan 4 elektron. Itu nanti diperhatikan karena akan kita gunakan dalam perhitungan kimianya. Selanjutnya yang kedua, langkah kedua, kita diminta menghitung berapa gram Ni yang mengendap, karena ini kita menggunakan hukum Faraday ya. G itu massa ya, kalian bisa baca lagi di buku panduannya, buku materinya. G itu massa sama dengan I kali T dibagi Faraday kali mol elektron. I arus, T waktu dalam detik dibagi Faraday. 1 Faraday itu 96.500 kali mol elektron. Nah, mol elektronnya bisa dicari dari AR ya, AR-nya dibagi valensinya dari logam tersebut. Nah, kita masukkan angkanya. I atau arusnya 1,5, waktunya 40 menit, itu kalau dijadikan detik dikalikan 60 ketemunya 2400. Kemudian dibagi 1 Faraday atau dibagi 96.500 kali Me-nya itu dicari dari AR-nya Ni yaitu 59 dibagi valensinya Ni, karena ada Ni2+ atau biloknya Ni 2. Jadi 59 dibagi 2. Maka ketemu 0,037 Faraday untuk yang arus yang mengalir, kemudian dikalikan 29,5 itu dari mol elektronnya. Maka massa dari Ni yang mengendap di katoda adalah 1,09 gram. Bisa dipahami ya? Berikutnya pada soal ini juga ditanyakan gas yang terjadi di anoda. Nah, kita bisa ketahui dari tadi reaksi pada anoda bahwa dihasilkan gas oksigen atau O2. Kemudian kita akan mulai masuk pada perhitungan atau stoikiometrinya, bahwa 1 mol O2 itu setara dengan 4 Faraday atau 4 mol elektron. Dari mana itu? Kita bisa ketahui dari 4 elektron yang dilepaskan pada anoda. Jadi tergantung berapa elektron yang dilepaskan di anoda. Maka untuk 0,037 Faraday kita tadi ambil dari hasil arus dalam Faraday tadi pada perhitungan pertama, ketemu 0,037 Faraday itu, dia akan menghasilkan oksigen sebanyak 0,037 dibagi 4.
4-nya itu 4 mol elektron dikalikan 32. Nah, angka 32 ini berasal dari MrO2. ArO2 itu kan 16, maka MR-nya 32. Sehingga ketemu masanya dari oksigen adalah 0,296 gram. Nah, dari massa yang dihasilkan kita bisa menghitung mol O2 dalam STP ya, atau keadaan standar yang rumusnya gram dibagi mr. Kita masukkan gram atau masanya O2 adalah 0,296 dibagi MrO2 32, maka ketemu 0,00925 mol. Nah, dari mol itu baru kita bisa menghitung volume O2 jika ditanyakan volumenya ya. Volume O2 dalam keadaan STP rumusnya mol kali 22,4. Jadi 0,00925 dikalikan 22,4 ketemunya 0,2072 liter, atau kalau kita bulatkan menjadi 0,2 liter jika kita menggunakan 1 desimal atau 1 angka di belakang koma. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami. Silahkan bisa dilanjutkan untuk latihan mandiri untuk menyelesaikan soal-soal hukum Faraday. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.